Selamat datang di video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan mempelajari teori kepribadian menurut George Kelly. Salah satu konsep yang paling terkenal dari George Kelly adalah personal construct theory. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Let's go. Mari kita mulai. George Alexander Kelly. Dia lahir pada tanggal 28 April 1905 di Kansas, Amerika Serikat, dari keluarga petani. Masa kecilnya banyak dihabiskan di pedesaan yang relatif terpencil, di mana Kelly seringkali tidak memiliki akses mudah ke teman-teman sebayanya. Ini memberinya waktu banyak untuk merenung dan mengembangkan pemikiran independen. Latar belakang inilah yang kemudian mempengaruhi pandangannya tentang manusia sebagai individu yang secara aktif mencari makna dalam dunia mereka sendiri. Kelly awalnya menekuni studi di bidang matematika dan fisika di Park College, Missouri, tapi minatnya beralih ke psikologi saat ia terpapar pada masalah sosial dan psikologi pendidikan di University of Kansas. Setelah meraih gelar sarjana, Kelly melanjutkan studi master di bidang sosiologi di University of Kansas dan akhirnya memperoleh gelar PhD di bidang psikologi klinis dari State University of Iowa pada tahun 1931. Ketika Perang Dunia II pecah, Kelly terlibat dalam Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai psikolog klinis, di mana ia banyak berinteraksi dengan tentara yang mengalami trauma psikologis. Pengalaman ini semakin memperkaya pemahamannya tentang bagaimana orang menafsirkan pengalaman dan masalah mereka sendiri. Pada tahun 1955, Kelly mempublikasikan karyanya yang paling terkenal, yaitu The Psychology of Personal Construct, yang kemudian menjadi fondasi dari teori konstruksi pribadi. Kelly mengajukan ide bahwa setiap individu adalah ilmuwan yang berusaha memahami dunia melalui serangkaian hipotesis pribadi. Dalam teori ini, manusia dianggap proaktif bukan reaktif dalam membentuk pandangan dan sikap mereka terhadap dunia. Kelly meninggal pada tahun 1967, namun teorinya terus memberi dampak besar dalam psikologi kepribadian hingga saat ini. Teori konstruksi pribadi atau personal construct theory yang dikembangkan oleh George Kelly menekankan bahwa individu adalah ilmuwan kecil dalam kehidupannya sendiri. Setiap orang secara aktif terlibat dalam proses memahami dan memprediksi peristiwa di sekitar mereka melalui konstruksi pribadi, yaitu struktur mental yang mereka gunakan untuk menafsirkan pengalaman mereka. Menurut Kelly, konstruksi pribadi ini adalah kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk memahami orang lain, situasi, dan dunia secara umum. Seperti seorang ilmuwan yang membangun teori untuk memahami fenomena alam, kita membangun teori-teori kecil untuk memahami pengalaman hidup kita. Kelly juga berpendapat bahwa kita tidak hanya menerima kenyataan secara pasif, melainkan secara aktif memilih dan menginterpretasikan informasi sesuai dengan konstruksi pribadi kita. Setiap individu unik dalam cara mereka membangun konstruksi ini, sehingga mereka dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Ini sangat berbeda dengan teori-teori kepribadian lainnya yang lebih bersifat deterministik, seperti teori Freud atau Skinner, yang menekankan bahwa kepribadian terbentuk oleh kekuatan-kekuatan yang di luar kendali individu. Kelly percaya bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita memilih untuk menafsirkan pengalaman kita. Di pusat teori Kelly adalah konsep sistem konstruksi yang menggambarkan jaringan dari konstruksi-konstruksi pribadi yang dimiliki setiap individu. Sistem ini terbentuk dari konstruksi yang tersusun dalam hubungan hierarkis, di mana beberapa konstruksi memiliki peran yang lebih sentral dibanding yang lain. Misalnya, seseorang mungkin memiliki konstruksi yang sangat mendasar seperti baik versus jahat, yang akan mempengaruhi bagaimana mereka menilai setiap pengalaman atau individu yang mereka temui. Konstruksi yang lebih spesifik seperti dosen baik atau dosen buruk akan lebih terperinci dan mungkin berada di bawah konstruksi yang lebih luas. Struktur konstruksi pribadi terdiri atas dua bagian, yaitu elemen perbedaan
dan hierarki konstruksi. Elemen perbedaan yaitu setiap konstruksi pribadi itu memiliki dua kutub atau polaritas, misalnya kompeten versus tidak kompeten. Ini membantu individu dalam membuat penilaian dan memprediksi perilaku berdasarkan konstruksi tersebut. Sementara hierarki konstruksi menyatakan bahwa konstruksi-konstruksi tersebut diatur dalam hierarki, di mana beberapa konstruksi lebih sentral dibanding yang lain. Sebagai contoh, orang tua mungkin berada di bagian atas hierarki karena perannya yang besar dalam membentuk kehidupan seseorang. Sementara konstruksi seperti rekan kerja berada di hierarki yang lebih rendah. Contoh konkretnya dari ini adalah jika seseorang memiliki konstruksi dasar bahwa orang yang saling tersenyum adalah orang baik, mereka akan menggunakan konstruksi ini untuk menilai orang yang baru ditemui. Jika orang tersebut sering senyum, mereka mungkin menganggap bahwa sebagian orang itu baik tanpa menguji terlebih lanjut konstruksi tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konstruksi pribadi selalu memiliki polaritas, yaitu dua kutub yang berlawanan. Kutub ini penting karena memberikan kerangka untuk penilaian. Misalnya, konstruksi jujur hanya memiliki makna jika ada kutub berlawanan, yaitu tidak jujur. Dengan adanya polaritas ini, kita dapat membuat perbandingan antara berbagai karakteristik atau perilaku. Namun Kelly juga menekankan bahwa individu tidak selalu terjebak dalam satu konstruksi yang kaku. Orang dapat memilih untuk mengubah konstruksi pribadi mereka sesuai dengan pengalaman baru. Misalnya, jika seseorang awalnya memiliki konstruksi semua atasan tidak adil, tapi kemudian mereka bertemu dengan atasan yang menunjukkan sifat adil, mereka dapat memperbaharui konstruksi mereka menjadi beberapa atasan adil dan beberapa atasan tidak adil. Kelly mengajukan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk terus menguji dan mengevaluasi konstruksi pribadi mereka. Seperti seorang ilmuwan yang menguji hipotesisnya, kita menguji konstruksi kita dalam berbagai situasi untuk melihat apakah konstruksi tersebut akurat dalam memprediksi hasil. Proses ini disebut validasi konstruksi. Jika konstruksi terbukti akurat dalam memprediksi perilaku atau situasi, maka konstruksi tersebut diperkuat. Namun jika konstruksi tersebut gagal memprediksi hasil yang tepat, individu perlu menyesuaikannya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mungkin memiliki konstruksi bahwa belajar lebih banyak pasti menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Jika pada kenyataannya mereka tetap mendapatkan nilai yang rendah meskipun sudah belajar banyak, mereka mungkin harus memodifikasi konstruksi mereka menjadi strategi belajar yang lebih efektif, lebih penting daripada hanya belajar lebih lama. Salah satu kontribusi besar Kelly dalam psikologi klinis adalah konsep terapi yang disebut fixed role therapy. Dalam pendekatan ini, Kelly meminta klien untuk berakting sebagai orang yang berbeda selama beberapa waktu. Tujuannya adalah untuk mendorong klien keluar dari pola konstruksi yang lama dan menjelajahi konstruksi yang baru yang mungkin lebih fleksibel atau membantu. Misalnya, seseorang yang selalu merasa tidak mampu dalam situasi sosial mungkin diminta untuk berperan sebagai orang yang sangat percaya diri selama 1 minggu. Dalam proses ini, mereka diharapkan menemukan bahwa banyak konstruksi lama mereka, seperti saya selalu gagal dalam interaksi sosial, itu tidak lagi valid. Kelly juga memperkenalkan gagasan teori alternatif konstruksi yang merupakan salah satu aspek penting dari teorinya. Menurut teori ini, setiap orang selalu memiliki pilihan untuk mengubah atau menciptakan konstruksi baru dalam menanggapi pengalaman yang berbeda. Orang dapat memilih berbagai konstruksi alternatif untuk situasi yang sama yang membuat mereka lebih fleksibel dalam berpikir. Misalnya, seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai buruk mungkin awalnya memiliki konstruksi nilai buruk berarti saya bodoh. Namun setelah beberapa waktu, mereka mungkin mengembangkan konstruksi alternatif seperti nilai buruk hanya berarti saya perlu lebih banyak belajar lagi. Nah, kita sudah melihat bagaimana George Kelly memandang individu sebagai ilmuwan dalam kehidupan mereka sendiri yang terus-menerus menguji dan memodifikasi konstruksi pribadi mereka. Teori konstruksi pribadi ini menekankan bahwa kita memiliki kendali besar atas cara kita memahami dunia dan menafsirkan pengalaman kita.
Kelly memberikan kita kerangka untuk memahami pribadi sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berkembang, serta memungkinkan kita untuk terus memperbaharui konstruksi yang kita gunakan untuk menavigasi kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu di video berikutnya.